Karena memang masih banyak yang menganggap bahwa inovasi itu butuh investasi besar ya, biaya tinggi gitu. Padahal inovasi itu bisa dilakukan secara Halo halo Coach, Diana, mau nanya-nanya nih boleh Coach boleh. tentang bisnis ya. Ya siap. Kenapa sih Coach adaptasi dan inovasi itu jadi kunci penting agar bisnis Oke. tetap relevan? Jadi ada 2 kata nih ya, adaptasi dan Iya, inovasi. Itu beda loh. oke. Adaptasi itu sifatnya lebih ke, reaktif, Hmm, berdasarkan situasi yang sedang ada, iya, yang terjadi, gitu oke. ya, itu beradaptasi tuh, gitu ya. Contoh gini, misalnya suatu lembaga pelatihan kayak kita, gitu kan, di zaman dulu kita, work from home, Covid, harus kerja, nggak boleh ada pertemuan Online, offline, offline, training kan kalau misalnya, kondisi seperti itu jadi kayak mati ya, jadi nggak bisa kurang ada inilah iya, gitu ya. makanya kita harus beradaptasi pindah ke online, gitu kan. Itu Hmm, adaptasi, karena kita bereaksi terhadap, keadaan keadaan yang kondisi. kondisi yang ada. Oke. Nah, inovasinya bagaimana, gitu ya. Inovasi itu lebih proaktif, gitu ya. Alih-alih kita adaptasi aja, di situ kita bagaimana bisa menginovasikan pelatihan-pelatihan kita agar tetap Berjalan. berkesan, tetap berdampak, walaupun secara online, gitu ya. Misal dengan teknik-teknik pembelajaran yang lebih mutakhir, digital friendly, ada permainan-permainan secara digital, gitu ya. Bahkan menawarkan produk-produk pelatihan yang lebih customizable gitu ya, Wah, lebih personal secara online gitu, itu inovasi. Jadi oh, kalau adaptasi itu lebih sifatnya reaktif, ya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. oke. Proaktif justru lebih ke, memimpin perubahan gitu Oh. ya. Jadi, walaupun sama-sama adaptasi tapi mungkin perusahaan A dia hanya adaptasi aja, tapi perusahaan B ada Inovasinya. inovasinya juga gitu. Oke. Nah, gimana sih Coach cara bisnis kecil melakukan inovasi tanpa harus mengeluarkan Ah. biaya besar? Nah ini ya, jadi apa, adaptasi Tanpa ataupun inovasi? inovasi, Inovasi. melakukan inovasi tapi tanpa mengeluarkan biaya besar. Ya, karena memang masih banyak yang menganggap bahwa inovasi itu butuh investasi besar ya, biaya tinggi gitu. Padahal inovasi itu bisa dilakukan secara lebih organik, lebih, sifatnya lebih, bertahap gitu ya. Mmm, jadi yang tidak melibatkan biaya besar Nah, gitu. gimana Jadi tuh Coach? mindset yang biasa diajarkan Coach Arif tuh, guerrilla marketing misalnya. Oke. Itu kan inovasi-inovasi marketing yang, tidak membutuhkan biaya besar, bahkan mungkin, gratis itu, ya. Bisa dilakukan inovasi-inovasi yang seperti itu, ya. Mungkin dalam sisi bisnis ya, kita bisa, apa sih sumber ide dari inovasi, gitu kan. Alih-alih kita menyewa konsultan atau apa, gitu ya, kita bisa, langsung minta pendapat dari konsumer kita, dari klien kita, dari customer feedback. Itu adalah ide-ide inovasi yang bisa kita dapatkan secara gratis gitu ya. Feedback dari Feedback customer, dari mereka konsumen, gitu ya, oke. customer-customer yang loyal kita tanya, ya apa nih yang perlu di-improve? Menurut Anda apa yang perlu kita sesuaikan lagi agar bisa lebih memenuhi perkembangan zaman, tuntutan perkembangan zaman, tuntutan perilaku beli mereka gitu ya. Dari situ kita perlu, pikirkan dan kemudian barulah muncul ide-ide inovasi, bisa macam-macam ya inovasinya Iya. mungkin dari sisi, alur kerja kita yang perlu dirombak, yang perlu di-improve gitu ya, supaya bisa menghasilkan produk yang lebih kompetitif gitu. Dari sisi harga kah? Atau dari sisi kecepatan layanan kah? Dari sisi macam-macam ya Iya, gitu ya. betul. Jadi, alur kerja kita, skalabilitas kita gitu ya. Kemudian inovasi dari sisi, marketingnya secara digital gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan berdasarkan feedback dari customer. Customer. Mungkin bukan feedback, mereka bisa kasih jawaban gitu loh, bisa kasih solusinya gitu ya, yang kita nggak kepikiran gitu loh. Jadi tanpa perlu hire konsultan yang mahal-mahal gitu ya, dari pendapat dari konsumer itu penting banget, sangat berguna gitu ya. Kemudian kita juga inovasi itu juga dari sisi kolaborasi dengan bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Misalnya kita kan kita bisa, mungkin, bergabung di banyak komunitas bisnis, di situ kita bisa ketemu tuh, networking ya, Iya. dengan bisnis-bisnis yang kita bisa ajak kolaborasi, yang nggak bersaing sebetulnya secara bisnis. Gitu. Contoh, eee, saya misalnya perusahaan, bisnisnya bisnis salon gitu ya.
bisnis salon, terus di network tersebut ada bisnis fashion. Hmm. Ternyata salon saya ini dengan fashion-nya dia itu, market-nya sama, Nyambung gitu. nyambung. Kita nggak bersaing, kita punya market yang sama gitu ya. Dan daripada kita, sendiri-sendiri kan kita bisa berkolaborasi gitu. Misalnya, saya punya database customer, mereka punya database customer, saling memberikan referensi dalam bentuk layanan yang bisa menguntungkan ke database tersebut. Contoh misalnya ketika, customer-nya saya itu, eee, membeli produk salon tertentu ya, layanan salon tertentu, kita kasih voucher voucher gitu ya, atau kita kasih kupon yang bisa ditukar di Tempat fashion-nya fashion, mereka. oke. Atau Tanpa mengeluarkan sebaliknya biaya tuh ya, Coach, atau ya? sebaliknya gitu ya, ketika customer-nya mereka atau market-nya di fashion tersebut beli produk tertentu, ya dapat dapat kupon yang bisa dapat, layanan salon yang, harganya diskon dari salon saya Oke. gitu kan. Akhirnya kan dapat sama-sama untung nih gitu. Mhm, Ya bener. setelah itu ya harus layanannya harus prima ya, harus tetap kualitas. Walaupun mereka dapatnya harga diskon, saya kasih layanan yang memuaskan Iya juga betul. sehingga akhirnya mereka tetap datang ke saya gitu Datang lagi kan. datang lagi. Sama juga ketika market-nya atau customer-nya saya itu beli atau, beli produk fashion-nya mereka, walaupun diskon misalnya ya, walaupun bahkan gratis sekalipun, tetap harus kualitasnya bagus sehingga layanannya mereka bisa, mereka bisa datang terus gitu kan, bisa me-refer-kan ke orang lain juga. Itu salah satu Mmm, bentuk kolaborasi dari networking gitu. oke. Nah Contoh aja nih ya iya, gitu, banyak tuh kalau di dunia banyak. marketing, heeh. Nah, itu tuh beberapa contoh yang bisa langsung diterapkan buat pemilik usaha nih, Mmm, buat naikin inovasi. Contohnya yang pertama tadi feedback dari konsumen atau mmm. customer ya, Coach, ya. Nah, Nah yang itu sumber kedua utama tuh, iya, gitu ya. biar bisa jadi masukanlah inovasi buat si pemilik usaha. Mmm, Nah, yang kedua itu kolaborasi antar networking, sama pembisnis lah buat jadi, sama-sama berinovasi bersama. iya, Pokoknya sama-sama menguntungkan iya, gitu. sama-sama menguntungkan. Nah, kalau misalnya, banyak pemilik usaha nih yang mau tanya-tanya sama Coach Hadid, boleh banget tanya di kolom komentar di bawah, nanti bakal dijawab semuanya sama Coach Hadid. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan saya Diana, Saya Ditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.